Halo semuanya, baik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini kita loyo kembali ya, bahkan IHSG kita nih koreksinya sangat luar biasa ya, bisa dibilang cukup besar, soalnya IHSG kita koreksi hingga minus 2% ya. Ini kalau kalian lihat dari candle-nya pun, ini candle-nya sangat tebal, merah tebal, bahkan yang dari awalnya dia tertahan di level support, itu langsung tembus. Walaupun waktu sesi awal dia sempat loncat dulu ya di pembukaan dia sempat loncat sebentar, tetapi langsung terjun dan hingga penutupan di sesi 2 pun IHSG kita koreksi minus 2% ya. Oke, jadi sekarang kita langsung analisa aja teknikalnya dari pergerakan IHSG kita ya. Nah, sebenarnya kalau untuk dari per day-nya ini kan soalnya baru satu hari ini ya yang mengalami koreksi yang sangat luar biasa ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa dari MACD-nya sebenarnya ini baru turunnya nggak terlalu dalam. Soalnya baru menurut saya karena baru satu hari, jadi kayaknya kita harus turunkan ya time frame-nya ke 4 jam ya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa secara dari pergerakan harganya pun ini sudah tembus level supportnya kembali, dan saat ini kita bisa lihat bahwa harganya sudah menyentuh di level support selanjutnya, yaitu saat IHSG kita berhenti turun ya di sini ya. Kita bisa lihat bahwa IHSG kita benar-benar saat ini tertahan di level support ini ya. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan IHSG besok-besoknya dia tidak bisa tertahan di level support ini, IHSG ada ruang untuk mengalami pelemahan lebih lanjut, yaitu di target awal pertama saya ya, waktu IHSG kita pernah jebol, itu di harga sekitar 5.846 ya. Yaitu ini ya, bisa dibilang nih worst case scenario dari pergerakan IHSG kita ya. Oke, terus kita lihat aja dengan per jamnya. Nah, sebenarnya dari 4 jamnya nih cukup menarik ya, kalau menurut saya ya. Kenapa? Soalnya biasanya tuh pattern-pattern trend reversal itu dari suatu pergerakan harga itu biasanya emang dia nggak dari turun dia langsung naik pesat sih. Maksudnya bisa, tapi selain itu juga bisa ditunjukkan dengan tanda-tanda divergence, yaitu dari pelemahan dari dia turunnya ya. Nah, apa yang dimaksud saya? Nih saya akan langsung jelaskan aja ya. Jadi kita bisa lihat di sini saat IHSG kita menyentuh level yang cukup rendah, saat ini dia menyentuh level resistennya, sempat keluar sebentar terus dia turun kembali kan ya. Nah, saat ini IHSG kita tertahan di level support di sini ya, support dia di sininya di level yang sama ini, dan kita sebenarnya bisa lihat bahwa dari MACD per 4 jamnya ini sebenarnya turunnya dia nggak sedrastis sebelumnya ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini harganya pun dengan candle ini bisa dibilang bahwa IHSG kita kayaknya lebih rendah ya daripada penurunan sebelumnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini sudah ada tanda awal dari divergence ya, dari pergerakan MACD dan juga pergerakan harganya ya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari stokastiknya. Stokastiknya pun juga bisa lihat walaupun hari ini kita turunnya cukup drastis ya, dengan time frame per 4 jam ini sebenarnya baru 2 candle aja ditunjukkan. Ini kita turunnya nih sebenarnya dia bahkan nggak langsung turun sangat drastis ya, turun ke bawah. Jadi kalau menurut saya dari stokastiknya pun sebenarnya ini juga cukup tertahan ya, walaupun ini baru hari ini ya. Jadi menurut saya ini analisa ini hanya untuk antisipasi ya, belum tentu mengkonfirmasi soalnya baru hari ini. Seperti saya bilang, kita wait and see dulu aja besok ya. Kalau misalkan IHSG kita tidak bisa tertahan di sini di level support ini dan dia mengalami penurunan lebih lanjut, itu bisa membuka ruang IHSG kita bisa menyentuh kemungkinan besar di level support ini, dan untuk selanjutnya baru kita lihat ya pergerakan dari MACD dan juga stokastiknya ya. Kalau misalkan IHSG kita ternyata saat dia turun lebih dalam lagi, tetapi dia secara histogramnya dia nggak turun lebih dalam, dan juga dari garisnya pun menunjukkan divergence, ini kemungkinan besar IHSG kita mau membentuk pola reversal ya, dengan awalnya dia turun terlebih dahulu gitu ya. Dari stokastiknya juga sama ya, jadi awalnya dia turunnya nggak terlalu drastis dibandingkan dia waktu turun sebelumnya ya di sini ya. Oke, jadi untuk per jamnya nih, ini dari per jamnya sebenarnya IHSG kita nih turun cukup drastis, dan saat ini sebenarnya sudah di level oversold ya, stokastiknya udah di level 3,94. Jadi sih harapannya ya menurut saya besok harusnya ada technical rebound ya. Kalau enggak pun menurut saya penurunannya mungkin sudah cukup terbatas. Jadi ada senario ya menurut saya di antara dia tertahan di level support ini dan dia langsung melakukan rebound, jadi mungkin membentuk pola semacam kayak double bottom ya, atau dia turun lebih dalam lagi tapi nggak terlalu dalam dan menunjukkan divergence dari pergerakan MACD dan juga stokastiknya ya. Dua-duanya itu menunjukkan tanda-tanda reversal ya, jadi kita antisipasi aja ya untuk pergerakan IHSG selanjutnya.
Jadi kalau saran saya kalian tetap wait and see dulu, soalnya kalau kalian lihat ini ya seperti ini ya, misal ambil contoh aja, lihat ini sebenarnya ini candle ini mirip seperti Black Marubozu, sangat tebal. Ya kalian harus berwaspada aja ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas emiten hari ini yang kayaknya cukup di forum-forum juga cukup sering dibahas ya hari ini, soalnya laporan keuangan dari Pegas ini keluar ya hari ini ya, dan sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya. Apakah sebenarnya seburuk yang orang-orang pada kira ya? Nah, kita analisa aja ya. Oke, jadi sebelum saya analisa secara fundamentalnya, kita analisa secara teknikalnya dari pergerakan Pegas dulu ya. Nah, jadi untuk Pegas ini sebenarnya mirip seperti kayak IHSG, bahkan ini benar-benar konfirmasi Black Marubozu ya. Black Marubozu dia gap down terus dia Black Marubozu. Dan kalau kalian lihat secara volumenya, ini volumenya bahkan di atas average volume ya. Jadi ini cukup solid ya pergerakan dari Black Marubozu Pegas ini ya. Sebentar, kita ganti ke Money Flow Index. Nah, jadi kalau untuk tapi ini yang saya mau tekankan ya. Walaupun dia turunnya cukup dalamnya, sebenarnya ini secara Money Flow Index-nya sebenarnya turunnya nggak terlalu drastis ya kalau saya lihat ya. Antisipasinya saya pikir dia langsung turun cukup dalam, tetapi sebenarnya turunnya nggak terlalu drastis. Kalau soalnya ini baru dari per day juga ya. Jadi kita menurut saya ya kalian antisipasi aja dengan pergerakan selanjutnya. Nah, tapi dari 4 jam nih yang cukup menarik. Harganya dia terus mengalami penurunan ya dari pergerakan sebelumnya, dan sehari ini pun turunnya sangat drastis menyentuh ARB dengan Black Marubozu dan volume yang sangat luar biasa. Tetapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari Money Flow Index ini sebenarnya turunnya nggak terlalu drastis ya. Bahkan kita bisa bilang bahwa saat titik terendahnya ini bahkan masih di atas titik terendah sebelumnya saat harganya masih di sekitar 1.300. Jadi itu menurut saya yang cukup menarik dari pergerakan Money Flow Index-nya Pegas ya. Walaupun kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya histogramnya ini kan minus 5 terus ini minus 4 ya. Jadi nggak terlalu menunjukkan tanda-tanda divergence, dan ini pun garisnya menurut saya juga walaupun cukup tertahannya tetapi kurang terlalu solid ya. Walaupun sebenarnya dari MACD dan juga Money Flow Index-nya dua-duanya menunjukkan tanda-tanda tertahan ya dari pergerakan Pegas ini ya. Kalau menurut saya, kalau saya lihat seperti technical seperti ini ya, kalau kita lihat ya garisnya nih MACD-nya nih walaupun harganya turun lebih dalamnya, sebenarnya nih garisnya bahkan bisa dibilang sedikit di atas atau bahkan di level yang sama ya. Terus saya lihat bahwa Money Flow Index-nya juga tetap tertahan seperti ini ya. Menurut saya mungkin Pegas ada tanda-tanda bisa mengalami rebound ya. Tapi ini soalnya baru hari ini dia turunnya dan cukup drastis. Jadi saran saya kalian wait and see dulu aja ya. Kalian yang trading buat technical rebound, saran saya kalian wait and see dulu, soalnya IHSG kita masih rentan juga. Terutama yang saya bilang ya, kalau IHSG kita jebol di level supportnya kan IHSG bisa terjun lebih dalam lagi, sehingga Pegas pun juga bisa tertarik lebih dalam lagi ya. Jadi kalau saran saya kalian wait and see dulu, walaupun dari MACD dan juga Money Flow Index-nya sudah menunjukkan tanda-tanda pertahanan ya dari pergerakan Pegas ya. Mungkin karena saya lihat dari pergerakan teknikalnya ini mungkin seperti kayak kasus Pegas yang dulu ya, yang dia kena denda pajak ya berapa triliun, terus dia kalau nggak salah ARB atau turun sangat drastis sehari doang, terus besoknya dia langsung rebound ya. Soalnya ini dari teknikalnya pun menunjukkan tanda-tanda ketahannya ya dari pergerakan Pegas ini ya. Oke, ini jadi secara teknikal sekian menurut saya. Nah, jadi saya selanjutnya akan membahas secara fundamental, yaitu berdasarkan laporan keuangan Pegas yang baru dirilis mulai dari minggu lalu ya, tapi dari RTI ini baru diupdate hari ini ya. Jadi kita bahas saja apakah dengan kerugian Pegas hari ini, saat ini Pegas sekarang udah mahal banget atau tidak. Oke, jadi kita langsung aja lihat fundamentalnya. Jadi dari RTI pun juga terlihat bahwa dari kuartal 4 ini Pegas ini mengalami kerugian ya. Kerugian ini cukup besar kalau dibandingkan dengan keuntungan dia sebelumnya, sehingga secara total di 2020 Pegas ini membukukan kerugian dengan ini soalnya USD minus 264 miliar USD ya. Nah, secara rupiah itu berapa ya? Nah, ini saya langsung convert saja. Jadi kalau secara rupiah emang benar ya dilaporkan di berita-berita Pegas ini membukukan kerugian hampir 3,8 triliun Indonesian rupiah ya. Jadi itu
cukup besar ya, 3,8 triliun ya. Nah, jadi emang benar ya secara Pegas ini sekarang ini ruginya cukup besar. Nah, tapi kalau sekarang kita tanya apakah benar-benar Pegas ini sekarang udah mahal? Soalnya kan karena kerugian 3,32T pasti ekuitasnya dia turun ya. Nah, sekarang kita lihat ekuitasnya Pegas saat ini tuh di 2,23 billion USD ya. Nah, terus kita convert aja ke rupiah. Nah, jadi sebenarnya ekuitasnya Pegas ini kalau kita di dalam rupiah ini sebenarnya 32,6 triliun. Itu ekuitas ya. Berarti ekuitas itu bisa dibilang sebagai aset dikurang liabilities ya. Liabilities-nya jadi ini ekuitasnya. Itu Pegas saat ini walaupun dia mencetak kerugian 3,8 triliun, itu masih 32,6 triliun secara ekuitas. Nah, sekarang kita lihat market cap-nya Pegas. Market cap-nya Pegasnya saat ini masih 29,82 triliun. Jadi bahkan ekuitasnya lebih tinggi daripada market cap-nya. Dengan ini aja kalian bisa mengevaluasi bahwa sebenarnya Pegas pun saat ini masih undervalue secara fundamental. Oke, terus kita lihat ya dari ininya earnings-nya aja ya. Jadi kita bisa bandingkannya dengan book value per share-nya aja ya. Kita bandingkan aja dengan book value per share-nya ini yaitu di 0,0921 USD. Nah, itu berapa rupiah tuh? Nah, kita lihat ya. Nah, dengan ini sebenarnya book value Pegas aja itu saat ini 1.346.000 rupiah ya. Harga Pegas saat ini 1.230. Jadi emang benar secara book value pun Pegas walaupun dia mencetak laba yang negatif minus 3,8 triliun, harga Pegas saat ini pun masih tergolong undervalue secara fundamental ya. Terus kalian kalau kalian nggak analisa ini pun kalian juga bisa lihat dari price book value ratio-nya. Ini book value ratio-nya pun bahkan masih di bawah 1, 0,95 ya. Jadi dari ini pun kita bisa lihat sebenarnya secara book value Pegas ini masih cukup murah. Walaupun secara earningnya dia emang minus, jadi kita tidak bisa menggunakan price earning ratio ya. Soalnya kalau dia minus ya, kalian lihat hasilnya gini, minus 7,99 kali, sehingga kita tidak bisa menggunakan price earning ratio. Nah, jadi kalau menurut saya secara fundamental, secara value, sebenarnya Pegas ini nggak terlalu mahal ya. Kalau kalian bandingkan ya, sebenarnya contoh seperti Antam. Antam ini bisa dibilang ekuitasnya kalau nggak salah ya itu sekitar 20 triliun ya. 20 triliun tetapi dia market cap-nya udah 59 triliun. Nah, itu baru emang sudah mahal. Book value-nya pun kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 ya, 2 kali ya. Nah, jadi kalau kalian ambil contoh-contoh saham-saham lain ya, pertambangan lain, itu sebenarnya Pegas ini sebenarnya masih cukup relatif, masih cukup murah walaupun Pegas saat ini mencetak kerugian yang cukup besar. Nah, menurut saya, apakah berarti kita boleh invest di Pegas karena masih murah? Tunggu dulu, kalian justru harus mengevaluasi dulu kenapa Pegas bisa mengalami kerugian ini. Kalau kalian saat evaluasi ternyata emang Pegas ini secara fundamental dan secara kinerjanya sebenarnya tidak masalah, tetapi emang ini hari ini rugi karena emang penjualannya atau karena masa Covid yang menyebabkan kerugiannya, menurut saya kalian boleh invest. Tetapi kalau ternyata manajemennya ada yang bermasalah atau dia efisiensinya ada yang mulai bermasalah, nah itu berarti secara fundamental dia udah mulai berbeda, udah berubah secara fundamentalnya sehingga kalian perlu pertimbangkan apakah ini layak untuk diinvestasi atau tidak ya. Oke, jadi untuk Pegas mungkin sekian ya. Selanjutnya saya akan bahas Antam dan juga pergerakan harga nikel ya. Mungkin sebelumnya saya akan analisa pergerakan harga nikel ya. Jadi sebelumnya mungkin di video-video saya sebelumnya saya bilang bahwa nikel ini rally-nya cukup luar biasa ya. Kalian lihat di sini dia rally sangat kencang dan saya sempat bilang ya di videonya ya kalau kalian lihat suatu komoditas rally seperti ini ya, kemungkinan besar dia akan turunnya sangat tajam juga ya. Dan ternyata saat dia ngetes level resisten di sini langsung tertahan dan ternyata langsung turun sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat kalian lihat perdagangan hari ini pun saat ini nikel kita minus 2,1% ya. Ini kita price range-nya pun bahkan lebih ya. Jadi mungkin bisa minus sampai berapa ya? Ini bisa minus 2,6% ya bahkan ya. Nah, jadi emang gimana ya? Emang cukup wajar soalnya emang dia naiknya sangat tinggi, kurang terlalu wajar. Jadi menurut saya koreksi seperti ini cukup wajar untuk pergerakan harga nikel ya.
Nah, jadi untuk nikel apa yang kita bisa antisipasi? Kita lihat bahwa dari per day-nya pun kita lihat bahwa nikel ini sebenarnya masih di atas EMA 20-nya ya. Jadi dia emang turun sangat drastis, tetapi masih di atas EMA 20 dan saat ini pun nikel masih di atas level support selanjutnya ya, yaitu di sekitar 1210 berdasarkan Indian Rupee ya, soalnya ini saya pakai MCX. Jadi kalau menurut saya baiknya ya kalau kalian yang mau invest di Antam atau gimana ya, kalian ya pantau aja pergerakan harga nikel. Kemungkinan besar mungkin nikel akan koreksi terlebih dahulu. Worst case scenario kemungkinan besar akan menyentuh level support ini untuk ngetes apakah dia bisa tertahan di level support atau enggak ya, sebelum dia mungkin rebound dan mengalami kenaikan lebih lanjut untuk retest ulang level resistennya lebih lanjut ya. Tapi secara overall menurut saya nikelnya masih cukup uptrend, masih terjaga. Jadi kedepannya menurut saya nikel masih ada harapan untuk mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dari per 4 jamnya pun ya emang dia sudah mencapai level overbought ya, overbought, dan dia saat dia naik terus bahkan di sini ya kita lihat bahwa money flow index terus tertahan di atas ya. Jadi emang dia dorongnya sangat kuat ya, sehingga bahkan langsung menyentuh level resistance selanjutnya. Tetapi seperti saya bilang, dengan pergerakan money flow index cukup di atas, dia akan rentan mengalami koreksi, dan ternyata emang benar nikel kita langsung mengalami koreksi yang cukup drastis ya. Jadi kalau menurut saya kalian tunggu aja sampai nikelnya mengkonfirmasi dia bisa nge-rebound di level support selanjutnya. Oke, jadi untuk nikel sekian. Nah, selanjutnya kita langsung bahas emiten nikelnya ya. Saya bahas salah satu aja yang paling umum, yaitu pergerakan harga Antam. Nah, jadi untuk Antam ini berulang kali ya dia false breakout ya. Jadi kayak dia nge-break ke atas, terus dia gagal lagi, terus yang ini dia sempat breakout kembali, dan dia saat ini jebol ke bawah lagi ya. Nah, kita bisa lihat dari per day-nya pun saat ini bahkan Antam tembus di bawah EMA 20-nya ya. Jadi turun 2 hari belakangan ini turunnya sangat drastis. Kalau nggak salah kemarin minus 4% dan hari ini pun minus 3,85%. Sehingga harga Antam pun tidak tertahan di atas EMA 20 ya. Jadi menurut saya Antam mungkin akan mulai berkonsolidasi kembali di level sebelumnya, yaitu di sekitar 2200-an ya, 2280 ke 2200 gitu ya kalau menurut saya. Menurut saya mereka juga sambil menunggu pergerakan harga nikelnya ya. Kalau misalkan nikelnya kembali rally, kemungkinan besar Antam akan kedongkrak ke atas kembali ya. Oke, terus kita lihat dari per 4 jamnya pun, nah sebenarnya kalau dari 4 jamnya kita bisa lihat bahwa Antam ini sebenarnya walaupun dia tetap terus sideways ya, dan terus dia turun-turun ya, ini kita bisa lihat bahwa money flow index-nya sebenarnya terus tertahan ya. MACD-nya pun kalau secara histogram terus di hijau ya. Jadi sebenarnya Antam ini emang menurut saya ya sebenarnya dia emang ada potensi untuk naik, tapi mungkin karena tekanan harga nikel dan juga tekanan harga IHSG-nya ya, jadi Antam ini terus tertahan di harganya ya, di level supportnya kembali, yaitu di sekitar 2200-an. Nah, jadi kalau menurut saya, soalnya IHSG ini kan juga menjelang ke pertengahan tahun ya, jadi pertengahan tahun itu biasanya IHSG kita cukup loyo. Jadi kalau menurut saya emang Antam akan butuh waktu cukup beberapa bulan ya untuk bisa mengalami rally kembali. Kemungkinan besar untuk kembali ke level tertinggi dia sebelumnya ya, yaitu di sekitar level 3000-an ya. Jadi itu kalau menurut saya. Secara teknikal dia masih tertahan, money flow index-nya masih cukup bagus, MACD-nya juga bagus. Jadi kalau menurut saya sih cukup bagus sih untuk pergerakan teknikalnya dari Antam ya. Tapi emang karena nikel dan juga pergerakan IHSG-nya yang lagi nggak kondusif, sehingga nggak cuma hanya Antam, kalau kalian pantau dari emiten-emiten lainnya pun kayak BCA, contohnya BCA kayak minus lumayan besar ya, minus 2%. Jadi emang rata-rata emiten mengalami tekanan IHSG. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.